Lau kanatil imarah tasluh lil hamir la nardaha li hamirina. Kalau seandainya jabatan bisa dipikul oleh keledai, saya nggak rela jabatan sultan dipikul oleh keledai saya. Kamu mau kasih, ya kamu kasih sepupumu, keluarga kamu yang kamu lihat dia taqwa, istiqamah, berikan kepada dia. Tapi kami nggak menginginkan ini semua. Kenapa? Apa yang dia cari? Dia ngajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ngajak manusia kepada Allah, kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kana Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr itu bagaimana dia dimimpikan oleh Al-Habib Abi Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib itu dia memimpikan gurunya Al-Hasan bin Saleh. Dalam mimpinya itu dia melihat Al-Habib Hasan bin Saleh di teras rumahnya, dari jendela itu di bawah rumah dibentangkan itu seolah-olah surga dengan sungainya, dengan bidadarinya memanggil-manggil dia. Al-Habib Hasan bin Saleh dari jendela sambil berkata, ini dalam mimpi, orang mimpi bebas kan? Dalam mimpinya dia bilang, ma muradil hur walal gusur, innama muradi kashfus sutur. Harapanku, keinginanku bukan bidadari, bukan istana, tapi saya ingin dibukakan hijab hati saya, itu yang saya kejar. Bukan tahta, bukan jabatan, bukan harta. La. Min fityatin ma lahum hammun wala syughlun wala iltifatun wala mailun ilal fani. Sahih Ratib Imam Al-Haddad ketika menyebut para aulia wa salihin, disebutkan mereka adalah para kaum yang mulia, orang-orang hebat, pembesar-pembesar yang enggak punya beban pikiran, enggak punya kecenderungan, tidak menoleh dan tidak menginginkan hal-hal yang fana. La, bukan itu. Yang mereka inginkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Lain lagi bicara tentang sekelompok ahli zaman yang lain. Dia bilang, katanya Imam Al-Haddad, amma inna hadzal dahr qad dhalla ahluhu humumuhum fi ladzatil farji wal akli wa fi jam'i mal khaufa faqr wa asbahu wa qad labisu gumsan minal jubni wal bukhli. Sesungguhnya orang zaman sekarang itu mereka itu semangat mereka itu hanyalah di dalam memuaskan, mencari kepuasan perut, kepuasan kemaluan. Ngumpulin harta sebanyak-banyaknya, tahta sebanyak-banyaknya. Intinya seperti itu. Wa qad darajal aslaf min qabli haula himmatuhum nailul makarimi wal fadli. Para salaf kita sebelum kita, semangat mereka mencari kedudukan di sisi Allah, walaupun dengan mengorbankan kedudukan di mata manusia. Yang mereka cari kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka cari ridhonya Allah taala. Bukan berarti kita enggak peduli sama bangsa. Lah, kita peduli dengan bangsa. Kita mau bangsa kita ini dipimpin oleh orang-orang mulia. Kita mau mereka yang jadi pemimpin kita orang-orang yang bertakwa. Tetapi kan enggak harus kita. Enggak harus kita yang berebutan. Enggak harus kita yang bergelut dengan hal-hal yang demikian. Lah. Sesungguhnya hal yang paling bermanfaat untuk kemaslahatan bangsa ini adalah istiqamah kita dengan metodenya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kalau kita lemah lembut, kalau kita jalanin rahmat, kalau kita enggak mencaci, enggak memaki, kita enggak bisa menang. Oh, jadi mesti ngikut caranya syaitan baru bisa menang. Mesti bohong baru bisa menang. Mesti mencaci baru bisa menang. Mesti adu domba, provokasi baru bisa menang. Mesti saling dengki, saling benci baru bisa menang. Wallah, walaupun kita menguasai bukan lagi Indonesia, menguasai dunia seisinya, dengan satu kebohongan, wallah pecundang. Kalah, bukan kemenangan di situ. Saya mau tanya, Firaun pemenang atau pecundang? Pecundang, bukan pemenang Firaun. Namrud pemenang atau pecundang? Pecundang. Abu Jahal berhasil merekrut jadi pemimpin, pemenang atau pecundang? Pecundang. Nabi Nuh pemenang atau pecundang? Pemenang. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, yang ikut Nabi Nuh cuma sedikit. Mana kursinya Nabi Nuh? Mana parlemennya? Mana istananya? Mana jabatannya? Tapi dia pemenang. Nabi Lut satu kampung dibinasakan. Dia cuma sendiri bersama anak perempuannya. Nabi Lut pemenang atau pecundang? Pemenang. Begitu, bukan pecundang. Mana istananya? Mana tahtanya? Radhiyallahu ala nabiyina wa alihi afdhalus shalah wa azka salam. Jadilah kita pemenang. Kemenangan ya ini. Tahu pemenang dengan siwak.
Kemenangan dengan sunnahnya Nabi Muhammad. Kemenangan dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Kemenangan ya ini dengan majelis semacam ini yang kita hiasi dengan sebutan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan konsisten, dengan ajaran ilmu, dengan ajakan ilmu, dengan panggilan ilmu. Nah ini kemenangan yang hakiki di sini. Kalau orang enggak menemukan kemenangan dalam salat, dalam majelis, dalam zikir, dalam ilmu, berarti memang dia enggak berjodoh dengan kemenangan. Tapi temukan kemenangan dalam istiqamah menjalankan adabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngasih tahu kepada kita, rakaatul fajr khair min dunya wa ma fiha. Qobliyah subuh lebih baik dari dunia seisinya. La, jabatan lebih baik dari dunia seisinya. Tahta lebih baik dari dunia seisinya. Fulus lebih baik dari dunia seisinya. Lebih baik daripada, Nabi bilang qobliyah subuh lebih baik dari dunia seisinya. Ini apa ini? Tisu. Ya, buat lap keringat. Nabi bilang lamindilu Sa'adin fil jannah, Sa'ad bin Mu'adz khair minad dunya wa ma fiha. Sapu tangannya Sa'ad bin Mu'adz di surga lebih mahal, lebih berharga dari dunia seisinya. Kita korbankan surga untuk apa? Untuk tahta-tahtanya kita? Enggak, tahtanya orang. Begitu. Mereka di panggung saling peluk-pelukan, terus kita yang berantem di sini. Apa yang ngebodohi kita? Apa yang menipu kita? Siapa yang menipu kita? Wallah. Wali Songo abadi, langgeng dakwahnya di bumi Indonesia ini. Begitu. Mereka dengan dakwah mereka di bumi Indonesia ini menjadi anggeng abadi sebab mereka dakwah bukan kepada kepentingan pribadi mereka. Bukan ngajak orang kepada ayo diri saya, metode saya, kelompok saya, pimpinan saya. Lah, ngajak manusia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadi agung, menjadi luhur, menjadi mulia dengan hal yang demikian. Dan sungguh kalau seandainya dulu mereka mengajak manusia kepada hal yang fana, enggak bakalan langgeng Islam di Indonesia ini. Tetapi karena ketulusan dan akhlaknya mereka, Masya Allah kita bisa menikmati. Nah tinggal kita menjalankan, ngikut jalannya mereka. Persaudaraan kita itu merupakan segala-galanya. Kecintaan kita satu sama lain itu merupakan segala-galanya. Itu yang harus kita jaga, itu yang harus kita pertahankan. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada para ulama kita, kepada lembaga keilmuan kita, kepada seluruh pondok pesantren kita. Allah Ta'ala berikan keberkahan. Para kiai-kiai yang hadir tengah-tengah kita, insya Allah Allah Ta'ala berikan afiat, kesehatan, tokoh masyarakat kita, Bapak Kapolres dan segenap para habaib, para hadirin, semua yang hadir tempat ini, para santri, para jamaah, muslimin, muslimat. Insya Allah Allah Ta'ala jadikan kita sebagai orang yang bertakwa, yang mencintai Allah, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dicintai oleh Nabi Muhammad, berjalan ngikut di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah kita punya salaf yang mulia, punya teladan yang mulia, punya guru-guru yang mulia. Jangan bergeser ngikut yang lain. Kan Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas itu dia bilang, ini satu kalimat terakhir, Habib Ali bin Hasan bilang, ini kita kan punya guru, kita punya syuyukh, kita punya teladan. Teladannya kita Wali Songo, teladannya kita Sahih Ratib Imamul Haddad, teladan kita Umar bin Abdurrahman Al-Attas, teladannya kita Al-Habib Ali Al-Habsyi, teladannya kita Al-Habib Saleh Tanggul, teladannya kita Al-Habib Abu Bakar, teladannya kita Al-Habib Ali bin Abdurrahman, teladannya kita Syekh Abu Bakar bin Salim. Begitu, itu teladan-teladan yang mulia tersebut. Itu kita ikuti mereka. Habib Ali bin Hasan bilang, man jimaluh ma'hu ilal ghair murjil. Barang siapa dia memiliki onta, punya onta sendiri, siap dia tunggangi, bukan cuma satu onta, banyak onta yang gagah, yang besar, maka naik ontaknya. Jangan ngikut sama orang lain yang beda. Udah gitu bukan naik onta, jalan kaki lagi, lewat jalan tikus lagi. Nah, kita sekarang punya salaf yang mulia, ikuti. Kan Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman bin Ali As-Segaf, dia memberikan nasihat kepada putranya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Dia bilang ke Habib Abdul Qadir, lagi jalan gitu, Habib Abdul Qadir di belakangnya, terus nengok ke belakang, ya Abdul Qadir, bilang naam ya Habib, naam ya Walid, naam ya Abui. Bilang ya Abdul Qadir, jangan besok ntar setelah saya meninggal, saya nengok ke belakang, kamu nggak ngikut di jalannya saya, ngikut di jalan yang lain. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kita mau cari, mau tukar sesuatu yang hebat yang kita punya, kita tukar sama recehan. Kalau seandainya guru kita, orang tua kita, leluhur kita recehan, kita mau tukar. Tapi mereka orang agung, orang mulia. Wallah, la tajid fid dunya kamahum. Katanya Syawaf, demi Allah,
lestalga fid dunya kamahum. Engkau enggak bakal temukan para wali-wali yang sekaliber mereka di dunia ini. Al-Habib Ali bin Abdullah bin Syihab kalau disebut ini syair bilang la fid dunya wala fil akhirah wala fil barzah. Enggak ada wali yang sekaliber mereka di dunia, di barzah ataupun di akhirat. Mereka lah adalah orang-orang yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni la adzudhan nas min haudhi li ahli Yaman. Sungguh besok saya di telaga saya suruh manusia buka jalan. Buka jalan buat siapa? Nih buat ahli Yaman. Siapa ahli Yaman? Cucunya Nabi, ada Al-Faqihil Muqaddam. Ada Syekh Abu Bakar bin Salim, ada Lemar bin Abdurrahman, ada Wali Songo, keturunan Al-Imam Abdul Malik bin Ali Al-Faqih, leluhur dari Wali Songo. Nih, saya suruh orang buka jalan tuh untuk mereka nih, orang-orang yang mulia. Masya Allah. Mudah-mudahan kita ada bersama kelompok tersebut. Ma'hum wa fihim daiman fid daridhi wal akhirat. Ma'hum wa fihim daiman fid daridhi wal akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bi rijalina. Allahumma anfa'na bi aslafina. Allahumma anfa'na bi haula'i sadatil kiram. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani bi rahmatika ya arhamar rahimin. Adim الدين القويم في جميع الأقطار منشورة معالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. اكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك نصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا في الحرز المكين من الذنوب والخطايا. أدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين. إذا توفيتنا توفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. صلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.